Anda kembali di iNewsroom pemirsa, hari ini relawan Pro Jokowi atau Projo menggelar kongres ketiga di Jakarta. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak hadir dan mengirimkan pesan melalui video. Presiden ke-7 RI Joko Widodo batal menghadiri pembukaan kongres ketiga relawan Projo di Jakarta. Dalam kesempatan ini, Jokowi hanya menyampaikan pesan dalam sebuah video. Jokowi menyampaikan salam hangat kepada seluruh relawan Projo. Saya menyampaikan salam hangat untuk seluruh keluarga besar relawan Projo. Terima kasih atas semangat dan dedikasi yang terus dijaga dalam mendukung arah pembangunan bangsa. Mari kita terus bekerja bersama untuk Indonesia yang maju dan berjaya. Terus jaga semangat, jaga persaudaraan, dan terus berbuat untuk rakyat. Ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah menyebut alasan Jokowi tak hadir karena tim dokter menganjurkan untuk beristirahat dan tidak beraktivitas di luar ruangan. Dalam kongres ketiganya ini, Projo akan melakukan transformasi organisasi. Salah satunya adalah mengganti logo Projo yang selama ini menggunakan wajah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sementara untuk nama tetap Projo namun bukan lagi kepanjangan Pro Jokowi. Projo akan melakukan transformasi organisasi yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres 3 ini. Logo Projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sanskerta dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat. Projo sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan yang berdiri pada 2013 dan menjadi pendukung Jokowi pada Pilpres 2014. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Novan Dwi, iNews melaporkan. Ketua Umum Relawan Projo Budi Aristiadi mengaku ingin bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia berkomitmen memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Dalam Kongres ketiga Projo di Jakarta, Ketua Umum Projo Budi Aristiadi menyerukan kepada para relawan untuk memperkuat partai politik yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid. Dan karena itu kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden. Usai memberi sambutan dalam Kongres, Budi Ari pun menyebut bahwa partai yang dimaksud adalah Partai Gerindra. Kami bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya, ya, betul. Iyalah, pasti Gerindra. Pernyataan Budi Aristiadi ini pun ditanggapi positif Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang hadir dalam Kongres ketiga Projo. Begini, kalau nanti itu saya rala Projo ini dari awal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sebelum malah gitu. Nah sehingga kita apresiasi untuk itu, makanya kita hadir pada hari ini sebagai sahabat Projo. Dalam Kongres ketiga Projo ini akan ada sejumlah transformasi organisasi. Salah satunya mengganti logo Projo yang selama ini menggunakan wajah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Novan Dwi, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam waktu dekat, Polda Metro Jaya akan menggelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terus berlanjut. Polda Metro Jaya menyebut penyidikan masih berlangsung sesuai standar operasional prosedur atau SOP dan dilakukan secara hati-hati.
Penyidik juga terus berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Hingga kini sebanyak 117 saksi dan 11 terlapor sudah dimintai keterangan. Dan dalam waktu dekat, polisi akan melaksanakan gelar perkara. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 korban atau pelapor, kemudian 117 saksi, kemudian ada 11 terlapor yang sudah juga diperiksa sebagai saksi di tahap penyidikan. Kemudian ada 1 terlapor inisial ES, itu belum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi karena sudah dikirimkan panggilan 2 kali, telah diterima oleh keluarga dan pengacara terlapor, namun tidak hadir dengan alasan sedang sakit keras. Maka dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan ekspos atau gelar perkara antara penyidik Subdit Kamnet dengan rekan-rekan dari Jaksa Penuntut Umum di Kejati, DKI. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke tempat penimbunan pabean di Cikarang, Jawa Barat pada hari ini. Ini nggak bisa ketangkep si penerimanya. Kita ganti model. Bisa dibuang di sini. Dalam kunjungan tersebut, Purbaya memastikan pengawasan terhadap rokok ilegal dan pakaian impor berjalan efektif. Purbaya pun memeriksa langsung kontainer berisi pakaian bekas yang berhasil diamankan petugas Bea dan Cukai. Dari hasil sidak kali ini tidak hanya pakaian bekas, namun juga ditemukan pakaian baru koleksi lama dari luar negeri. Pemirsa, Menteri Pertanian RI buka aduan bernama Lapor Pak Amran. Melalui kanal ini masyarakat dapat melaporkan berbagai masalah krusial di sektor pertanian dengan identitas pelapor dijaga kerahasiaannya. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman meluncurkan kanal aduan masyarakat melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0823 1110 9390 bernama Lapor Pak Amran. Layanan ini dibuka sebagai saluran bagi masyarakat, khususnya petani, untuk melaporkan berbagai masalah krusial di sektor pertanian. Laporan masyarakat tersebut diantaranya: 1. Kelangkaan atau penyelewengan pupuk. 2. Dugaan praktek mafia dan korupsi. 3. Masalah terkait traktor dan alat pertanian. 4. Penipuan jual beli alat pertanian. 5. Pupuk palsu. 6. Segala bentuk penyimpangan yang merugikan petani. Sebelumnya, Menq RI Purbaya Yudi Sadewa telah meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan tersebut guna menampung keluhan atau kendala masyarakat terkait bea cukai dan pajak. Pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saxono Harbuono ungkap kini masyarakat bisa cek kesehatan gratis kapan saja. Kebijakan tersebut mengganti kebijakan cek kesehatan gratis yang baru bisa dilakukan pada saat masyarakat berulang tahun.
Beri edukasi kepada masyarakat untuk aktif memeriksakan kesehatan dan deteksi dini penyakit. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengikuti program cek kesehatan gratis di Puskesmas Menteng, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Dalam kesempatan tersebut, Gibran didampingi Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono. Setelah mendampingi Gibran, Dante mengumumkan kini masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis di puskesmas kapan saja. Tidak terbatas pada momen tertentu seperti ulang tahun. Hingga kini program cek kesehatan gratis sudah mencatat 51 juta orang terdaftar dan 47 juta orang telah diperiksa. Sehingga hal ini mendekati target 50 juta pemeriksaan pada tahun ini. Rencananya pemerintah akan memperluas pelaksanaannya ke sekolah, kantor, komunitas, dan tempat ibadah supaya akses pelayanan semakin merata. Sementara itu, Dante pun menargetkan dalam 5 tahun ke depan, seluruh penduduk Indonesia bisa mendapat layanan cek kesehatan gratis. Informasi lain pemirsa, pemerintah resmi legalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Terkait hal tersebut, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh RI Ampuri ingatkan, umroh bukan perjalanan wisata karena memiliki syarat rukun. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umrah. Pemerintah pun pastikan keamanan umroh mandiri dengan mekanisme yang juga dipantau langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh. Mereka harus juga terdaftar atau melaporkan atau melakukan pemesanan, misalnya hotel, kemudian layanan-layanan lainnya di Saudi Arabia melalui sistem nusuk yang terintegrasi antara Kementerian Haji Arab Saudi dengan Kementerian Haji Indonesia, sehingga kita bisa mendapat data yang benar terkait dengan jamaah umroh yang berangkat ke Saudi Arabia, dan kita bisa melakukan perlindungan terhadap jamaah-jamaah umroh tersebut. Menanggapi aturan ini, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh Ampuri mengaku tidak khawatir dengan aturan tersebut. Namun, umroh bukan perjalanan wisata biasa karena memiliki syarat rukun yang tertuang dalam manasik, sehingga memadukan pembimbing agar tidak sia-sia. Oleh masyarakat bahwa perjalanan ibadah umroh itu berbeda dengan perjalanan wisata lainnya. Karena perjalanan ibadah umroh ini tentu memiliki unsur-unsur spiritual, rohiyah, dan juga ubudiyah. Sebuah perjalanan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki syarat rukun yang tertuang dalam sebuah manasik. Zaki menambahkan, jika terjadi gagal berangkat, keterlambatan visa, kehilangan bagasi atau penipuan, jemaah tidak memiliki pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Apalagi banyak jemaah awam tidak memahami regulasi di Arab Saudi, sehingga rawan terkena sanksi di Tanah Suci. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut perbandingan biaya umroh mandiri dan biaya umroh melalui Biro Perjalanan atau Travel pada tahun 2025. Untuk umroh mandiri, harga tiket pesawat pergi pulang sekitar 16 juta rupiah. Sementara itu, biaya menginap di hotel mulai dari 2,5 juta rupiah per 5 malam. Kemudian biaya transportasi lokal sekitar 3 juta rupiah. Konsumsi harian membutuhkan sekitar 3 juta rupiah. Lalu visa dan paspor sekitar 3 hingga 3,5 juta rupiah. Sehingga total yang dibutuhkan mencapai 28 juta rupiah. Sementara itu, untuk biaya umroh menggunakan Biro Perjalanan atau Travel memiliki tarif bervariasi tergantung jenis paket yang dipilih. Paket reguler mulai dari 24 hingga 29 juta rupiah.
Paket premium 28 juta hingga 39 juta rupiah. Kemudian untuk paket spesial Ramadan, Muharram atau keberangkatan Jumat 32 juta rupiah. Dan paket eksklusif mencapai sekitar 100 juta rupiah. Meski demikian, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan bahwa biaya umroh idealnya berada pada kisaran 23 juta rupiah. Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1021 Tahun 2023 tentang referensi biaya penyelenggara ibadah umroh.